Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma alaina illa balagul mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini kita mencoba membicarakan mengenai syaitan membuat 3 ikatan pada bagian kopiah kepala seseorang manusia ketika tidur pada malam hari. Jadi ketika seorang manusia tidur pada malam hari, maka syaitan akan membuat 3 ikatan di bagian kofiah kepalanya. Apabila ikatan tersebut tidak lepas ketika bangun pagi hari, maka dirinya akan bersifat buruk, artinya dia akan menjadi malas. Lalu bagaimana cara untuk melepas 3 ikatan tersebut supaya dia bangun pada pagi hari dalam keadaan dirinya bersifat baik, yaitu rajin? Jawabannya ada dalam hadis Rasulullah SAW. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama talata uqadin yatribu ala makani kulli uqdatin alaika lailun tawil farkud fa in istaiqadha fadzakarallaha in halat uqdatun fa in tawaddaa in halat uqdah fa in shalla in halat uqdah wa asbaha nashiton thayyiban nafs wa illa asbaha khabisan nafs kaslan. Maksudnya, yaqidu syaiton ala qafiyati ahadikum. Yaqidu syaiton, setan membuat ikatan ala qafiyati ra'si ahadikum, di atas kopiah kepala seorang kamu. Mana kopiah? Nanti kita bahas apa itu kopiah ya. Jadi pokoknya di kepala. Kepala bagian mana? Kapan setan membuat ikatan di atas kopiah kepala seorang kamu ya? Kata Rasulullah SAW, idha huwa nam, apabila dia tidur kan pada malam hari. Salah sa'uqad, ada 3 ikatan yang dibuat oleh syaitan di kepala manusia ya, ketika dia tidur pada malam hari. Yatribu ala makani kulli uqad, yatribu ala makani kulli uqadah ya, setelah syaitan membuat 3 ikatan, dia pukul-pukul tuh. Dia pukul-pukul tempat ikatan itu ya, sambil dia mengucapkan alaika lailun tawil farkud. Nah, ini macam perbuatan sihir ya. Jadi setan setelah membuat 3 ikatan simpulan ya, jadi di tempat ikatan itu setan sambil mengatakan alaika lailun tawil ya, mestilah kamu tidur sepanjang malam ya. Jadi setelah membuat ikatan dipukul-pukul ya, sampai mungkin ditiup-tiup sama setan ya. Dia katakan sambil pukul-pukul tuh, alaika lail tawil farkud, tidurlah kamu ya, mestilah kamu tidur sepanjang malam ya. Jadi supaya manusia itu tidur sepanjang malam. Jadi mulai dia tidur pada malam hari, begitu dia tidur setan membuat 3 ikatan, kemudian setan mengatakan di tempat ikatan itu ya,
tidurlah kamu sepanjang malam. Fa ini staiqadha, apabila jika seorang itu bangun, bangun dia pada malam hari itu, fadzakarallah in khalat uqadah, kemudian dia menyebut Allah, dia mengingat Allah, menyebut Allah dan mengingat Allah. Di sini menyebut ya. Jadi dia zikrullah, terbukalah satu ikatan. Fa in tawadda, apabila dia berwudu, in khalat uqadah, maka akan terbuka lagi satu ikatan. Wa in sholla in khalat uqadah, jika dia sholat setelah berwudu dia sholat, terbukalah ikatan yang ketiga. Jadi yang pertama tadi ketika dia bangun, dia zikrullah, terbuka satu ikatan. Kemudian dia berwudu, terbuka lagi satu ikatan. Ikatan yang kedua terbuka. Kemudian dia setelah wudu sholat, terbuka lagi ikatan yang ketiga. Jadi ketiga-tiganya terbuka dengan melakukan zikrullah, berwudu dan sholat. Fasbaha nasyiton thayyiban nafs, kemudian pada pagi hari dia bangun, dia akan menjadi rajin, thayyiban nafsi, kemudian dia dirinya menjadi baik, dengan sholat malam dia akan rajin dan baik dirinya. Wa illa, jika dia tidak bangun malam, tiga ikatan itu akan tetap kekal di kepalanya, sehingga dia bangun pada pagi hari kaslan khobisan nafs, dirinya akan menjadi buruk, ada sifat malas, jadi malas-malasan dia pada hari itu Naudzubillahi min dzalik. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1142, 3269, Muslim nomor 776, Abu Dawud 1306, Ibnu Majah, An-Nasai, Muwatta Malik. Jadi ada beberapa imam hadis yang meriwayatkannya. Mari kita lihat penjelasan hadis. Imam Al-Bukhari menjadikan hadis ini di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam kitab tahajud, kitab At-Tahajud, jadi kitab sholat malam. Jadi di dalam bab, beliau menamakannya babu akdi syaiton ala qafiyati rasi dalam yusalli bilail. Jadi bab ikatan syaitan atas qafiyah kepala seseorang manusia apabila dia tidur dan tidak melakukan sholat malam. Jadi Imam Al-Bukhari mengatakan tidak sholat malam, walaupun nanti ada ulama yang berbeda pendapat mengatakan ini sholat wajib, tapi Imam Al-Bukhari menempatkan hadis ini di dalam kitab At-Tahajud, kitab sholat malam, dan di bab 3 ikatan syaitan di atas qafiyatur rasi di dalam yusalli bilail. Jadi apabila seorang tidur pada malam hari, syaitan membuat 3 ikatan, dan ikatan itu akan tetap kekal di kepalanya kalau dia tidak sholat malam. Makna qafiyah, jadi qafiyah, setan buat ikatan di qafiyatur ra'si. Qafiyah ini disebutkan maknanya adalah bagian akhir kepala, muakharul unuq atau muakharul ra'si, jadi bagian belakang ini, jadi dekat di belakang kepala dan di bagian ujung dari leher, jadi situ di sini nih, di belakang nih, qafiyatur ra'si di sini. Jadi setan buat 3 ikatan di situ wallahu alam macam mana ikatan itu tapi ini perkataan Rasulullah, 3 ikatan di daerah sini, qafiyah nih, belakang ini belakang di sini. Jadi pertemuan antara leher dan kepala situ dia. Ada yang mengatakan di tengah-tengah mungkin di sini di atas, wallahu alam. Mana yang betul wallahu alam. Ada 3 pendapat, disebutkan di akhir leher dekat kepala. Ada yang bahkan mengatakan di belakang di akhir kepala, ada yang mengatakan di tengah, wallahu alam. Nah, mengenai sholatnya, ada yang mengatakan sholat malam, ada yang mengatakan sholat isya. Kedua-dua
kemungkinan betul ya, wallahu alam. Tapi di sini tidak disebut oleh Rasulullah. Ya, jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat isya, jadi dia tidak sholat isya. Ada yang mengatakan tidak sholat malam. Tapi Imam Al-Bukhari menempatkan hadis ini pada kitab At-Tahajjud, maknanya pada sholat malam. Ya. Jadi setelah membuat ikatan itu, syaitan berkata-kata di tempat ikatan itu ya, seperti orang buat sihir. Ya, inilah perbuatan sihir ya, sihirnya syaitan, supaya dia tidur terus sepanjang malam sehingga dia tidak sholat ya, naudzubillah ya. Ini seperti perbuatan di dalam surat Al-Alaq ya, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan ya, sihir yang meniup-niup di atas ikatan. Jadi kalau setan dua dia buat, bukan hanya tiup-tiup, bukan hanya tiup, dia pukul-pukul ya, dia pukul-pukul itu ikatan tuh sambil mengatakan alaika lail tawil farkud ya, sambil dipukul-pukul ikatan di atas kepala itu ya, dipukul-pukul sama setan. 3 ikatan dipukul-pukul sambil mengatakan alaika lail tawil farkud ya, mestilah kamu tidur sepanjang malam nih ya, wajib kamu tidur, jadi jangan bangun sepanjang malam, tidur terus, jangan bangun supaya tidak sholat, supaya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam kitab Fathul Bari ya, Ibnu Atin dan selainnya mengatakan bahwa perkataan Al-Bukhari idalam yusolli ya, karena judul babnya tadi idalam yusolli ya, bermaksud apabila tidak sholat menyalahi zahir hadis dalam bab tersebut ya, karena pada sungguhnya dalam hadis dikatakan ya, bahwa setan membuat ikatan di atas kopiah ya, kopiah seorang yang sholat dan orang yang tidak sholat ya. Tapi begitu orang melakukan sholat, bangun dia melakukan sholat malam ya, karena dalam sholat malam ini ada 3 perkara yang dilakukan. Yang pertama dia berwudu ya, kemudian dia zikrullah ya, kemudian dia melakukan sholat itu sendiri. Jadi di dalam hadis tadi dikatakan apabila seorang bangun malam, zikrullah, menyebut nama Allah ya, zikirnya apa aja zikir, pokoknya nyebut nama Allah. Apakah doa bangun tidur, alhamdulillahi ahyana ba'da mamatana wa ilaihi nusyur, atau dia bangun tidak menyebut itu, tapi ketika mau sholat dia baca syahadah ya, setelah ambil wudhu dia membaca 2 kalimat syahadat ya, karena salah satu sunnah setelah berwudhu membaca 2 kalimat syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah ya, wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu zikrullah juga. Jadi dengan menyebut zikrullah lepas satu ikatan ya, kemudian dengan berwudu tadi lepas, kemudian dengan sholat lepaslah ketiga-tiganya. Berbeda dengan orang yang tidak sholat, ikatan itu akan tetap kekal sampai dia bangun pagi hari. Jadi kata Ibn Rashid ya, sebenarnya dimaksud oleh Al-Bukhari babu baqai akli syaiton, jadi bab kekalnya ikatan syaiton ala qafiyati rasi, di atas kopiah seorang apabila tidak sholat malam. Jadi kalau tidak sholat malam, kekal ikatan itu ada 3 tetap di kepalanya. Imam Al-Asqalani mengatakannya bahwa Al-Bukhari perkataannya itu membawa kepada makna bahwa sholat yang tinggal adalah sholat isya. Nah ini ya, jadi ini pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, bahwa ikatan itu akan tetap kalau dia tidak sholat isya ya. Sholat isya ya, apalagi sholat isya berjamaah ya, karena ada fadilah sholat isya berjamaah ya. Sholat isya berjamaah ada fadilah yang datang dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan ya. Kata Utsman bin Affan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sholal isya fi jamaah
fa'kan nama konanis palail. Jadi orang yang sholat isya berjamaah seolah-olah dia mendirikan setengah malam sholat malam ya. Jadi kalau orang sholat isya berjamaah seolah-olah kata Rasulullah dia itu menegakkan sholat malam setengah malam ya. Jadi itulah fadilah sholat jamaah, sholat isya berjamaah. Dia seolah-olah mendirikan sholat malam setengah malam ya. Jadi pada intinya sama sebetulnya tidak sholat malam ya. Karena pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tidak sholat berjamaah maknanya fadilah sholat isya berjamaah ya. Jadi fadilah keutamaan sholat isya berjamaah adalah seperti mendirikan sholat malam setengah malam. Selanjutnya kalau sholat subuh berjamaah seolah-olah kata Rasulullah sholat malam seluruhnya ya, seluruh malam. Jadi begitu fadilah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Kalau sholat isya berjamaah dapat fadilah seolah-olah dia bangun malam mendirikan sholat malam setengah malam. Begitu dia sholat subuh berjamaah seolah-olah dia bangun sepanjang malam mendirikan sholat malam. Wallahu a'lam. Ini ada di dalam hadis Muslim nomor 656. Selain sholat malam, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa ada orang-orang yang mereka juga dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syaitan ya, seperti para nabiullah. Para Nabiullah alaihissalam, hal ini telah difirmankan Allah dalam surah ke-17, surat Al-Isra ya, ayat 65 yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ibadi laisalaka lahim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku tiadalah bagi engkau syaitan ya kekuasaan atas mereka ya. Jadi hamba-hamba Allah ini yaitu para nabi tidak ada kekuasaan bagi syaitan untuk menguasainya ya, karena mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka adakah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada ya. Ada, yaitu orang-orang yang ketika mau tidur membaca ayatul kursi. Mana ayatul kursi? Yaitu surah kedua, surat Al-Baqarah, ayat 255 ya. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum dan seterusnya ya. Ketika hendak tidur dibaca ayatul kursi, maka sungguh telah tetap hadis bahwa sungguhnya dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan sehingga pagi hari. Ini adalah setan sendiri yang mengasih tahu ya. Setan sendiri yang mengasih tahu. Allah telah mentakdirkan setan sendiri yang mengasih tahu kepada sahabat Rasulullah Abu Hurairah ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga barang ya, barang-barang zakat ya. Ini disebut hadis ukalah ya. Yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setan berkata ya, qala da'ni wa alimuka kalimatin yang fauqallahu biha. Qultu ma huwa? Qala idza awaita ila firashik faqra ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir hatta tahtimal ayah. Fa innaka la yazalu alaika minali hafiz wala yaqrabannaka syaiton hatta tusbiha. Kata syaiton kepada Abu Hurairah ketika itu, inilah salah satu seorang sahabat yang boleh menangkap syaiton ya. Syaiton ketangkap karena dia mengambil barang-barang zakat ya. Abu Hurairah menjaga, disuruh oleh Rasulullah menjaga barang-barang zakat ini ya. Kemudian syaitan mencurinya. Ketika mencuri ketangkap basah, ketangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Ditangkap, kata syaitan, lepaskan aku ya. Kalau engkau lepaskan aku akan mengajarkan satu kalimat yang bermanfaat bagimu ya, yang mudah-mudahan Allah memberi manfaat dengan kalimat tersebut kepadamu ya. Kata Abu Hurairah, apa kalimat itu? Kemudian syaitan mengatakan, tapi ketika itu
Abu Hurairah tidak tahu bahwa ini syaitan. Jadi Rasulullah memberitahu yang mengasih tahu kamu itu adalah syaitan. Jadi kata Abu Hurairah, apa kalimat itu? Ya, apa kalimat yang bisa Allah memberikan manfaat kepadaku? Kata syaitan, idza awaita ila firashik, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, Fakro ayatul kursi. Apabila kamu mau tidur lah, datang ke tempat tidur, mau tidur pada malam hari, bacalah ayat kursi. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Lebih baik lagi dimulai dari ta'awuz, surat Al-Fatihah, ya. Kemudian ayatul kursi, ya. Kemudian Ammar Rasul, ya. Kemudian Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali. Ya, ini perbuatan Rasulullah, ya. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya. Kemudian ditiupkan di tangan, disapukan dari kepala ke seluruh badan, ya. Sehingga akhir ayat kata setan, fa innaka la yazal alaika minal khafid, maka senantiasa Allah akan menjaga kamu, ya. Jadi Allah akan mengirimkan penjaga, malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga orang tersebut. Ya, wala yaqrabanaka syaitan, dan syaitan tidak akan mendekati kamu sehingga pagi hari, ya. Begitulah fadilah orang yang tidur membaca ayatul kursi. Ini ada di dalam hadis Al-Bukhari nomor 2311, ya. Jadi makna tadi syaitan setelah membuat ikatan, memukul-mukul pada ketiga ikatan itu, pada tempat ikatan itu, ya, atau di buhul-buhul disimpul ikatan itu, bukan di kepala, di ikatannya itu, ya. Jadi pada buhul-buhul atau simpulan ikatan dipukul-pukul sama syaitan, maknanya supaya lebih menguatkan ikatan itu dan menyempurnakan ikatan itu, ya. Sambil mengucapkan tadi kalimat alaika lailun tawil farkud, ya. Kamu mestilah tidur sepanjang malam nih, ya, sambil dipukul-pukul gitu, seperti orang berbuat sihir. Inilah perbuatan syaitan, ya. Sama dengan orang-orang yang membuat sihir, dia buat simpulan-simpulan ikatan, ya, dia tiup-tiup itu sambil mengucapkan kata-kata mantra-mantra sihir seperti perbuatan syaitan. Selanjutnya sholat malam, ya. Mengapa Rasulullah SAW, ya, ini kata gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abdul Fadl bin Al-Hasan, ya, dalam syarah At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi mengatakan, ya, ada rahasia mengapa Rasulullah SAW ketika seorang bangun malam, ya, menyuruh orang yang bangun malam melakukan sholat malam yang pertama sekali, ya, ketika setelah bangun tuh buatlah yang ringan, ya. Jadi jangan langsung panjang, karena seperti perbuatan Rasulullah SAW ketika bangun sholat malam itu sholatnya lama, ya, panjang. Dalam satu rakaat itu bisa berapa surat, ya. Surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Imran, ya, Ali Imran. Nah, Rasulullah SAW menyuruh orang yang bangun malam itu sholat ringan dulu. Supaya apa? Tujuannya, hikmahnya itu, mungkin hikmahnya adalah supaya ikatan syaitan itu terbuka tiga-tiganya, ya. Jadi kalau setelah habis Assalamualaikum, terbukalah ketiga-tiga ikatan tadi, ya. Yang pertama tadi dengan zikrullah, yang kemudian kedua dengan wudu, yang ketiga dengan sholat malam. Jadi ada rahasia ketika bangun malam, sholat malam ringan dulu, misalkan baca kuliah dulu, ya. Kemudian rakaat kedua dengan Qul huwallahu ahad, untuk tujuannya membuka ikatan syaitan yang ada di kopiah bagian belakang kepala atau bagian pertemuan kepala dengan leher, ya. Wallahu alam. Kemudian kenapa wudu? Bagaimana kalau orang yang nggak bisa berwudu? Apakah tayamum, ya? Tayamum, apakah tayamum sama dengan wudu? Karena tayamum ini adalah dalam syariat Islam, Allah juga memerintahkan apabila seorang sakit,
tidak bisa menggunakan air, atau orang yang pergi safar tidak menjumpai air, gunakan tayamum. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan tayamum sama dengan wudu, karena Allah telah menyamakan tayamum itu sebagai pengganti wudu bagi orang-orang yang ada uzur, tidak bisa berwudu. Kemudian bagaimana dengan orang yang junub? Ya, karena orang junub kalau berwudu boleh saja berwudu. Ya. Orang junub lebih baik mandi untuk mengangkat junubnya. Ya. Mandi wajib, kemudian dia berwudu. Dengan mandi wajib saja sudah lepas ikatan itu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Jadi kalau orang junub mandi, berwudu, lengkaplah dia. Ya. Mandi, berwudu, kemudian sholat. Kemudian dikir ini tadi sudah kita sebutkan. Dikir apa yang disebutkan sehingga ikatan syaitan itu boleh terbuka atau terlepas. Ya. Tidak disebutkan dalam hal ini dikrullah secara khusus. Ya. Ya. Jadi setiap zikir lah, apa saja boleh, seperti Allahu Akbar atau doa bangun tidur tadi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma mata. Pokoknya ada sebutan Allah di sana, ya. Namanya juga zikrullah, ada sebutan Allah di sana. Atau membaca ayat Quran, ya. Membaca ayat Quran, kata Ibnu Hajar di sini, membaca ayat Al-Quran, ya. Seperti sunnah juga kalau kita bangun malam, dalam bangun malam membaca surat terakhir dari Ali Imran, ya. Mengenai ulul albab tuh kan, di sana ada ulul albab, ya. Atau membaca hadis Nabi, ya. Ini kata Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Jadi boleh membaca hadis Nabi, ya, kemudian boleh juga sibuk dengan ilmu syar'i, ya. Tapi yang utama adalah zikrullah, ya, zikrullah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.